Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi fisika yang berjudul momentum dan impuls. Ya, momentum dan impuls ini mungkin besaran baru kalian belum dapat waktu SMP. Ya, kita bahas dulu apa itu momentum. Nah, momentum itu dilambangkan dengan huruf P kecil, ya. P kecil di sini, bukan P besar. Kalau P besar itu tekanan. Nah, momentum itu didefinisikan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. P sama dengan M kali V. Mudah. Jadi setiap benda yang bermassa itu pasti benda bermassa dan dia bergerak itu pasti memiliki momentum. Nah, persamaan ini menjelaskan bahwa momentum benda bergantung pada besar atau kecilnya massa dan kecepatan benda. Benda seperti peluru memiliki massa yang kecil tapi bisa memiliki momentum yang besar jika memiliki kecepatan yang tinggi. Kemudian, momentum ini merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi nanti nilainya bisa positif dan bisa negatif. Arah momentum benda sama dengan arah kecepatannya. Nah, kita terapkan bareng-bareng ya di sini ya bahwa arah kanan itu sebagai arah positif dan arah kiri itu negatif. Ya, lanjut kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Nanti hukum kekekalan momentum ini dikaitkan dengan peristiwa tumbukan. Apa itu tumbukan? Tabrakan, ya. Nah, apa itu hukum kekekalan momentum? Jadi jumlah momentum sebelum tabrakan sama sesudah tabrakan itu sama. Kita akan meninjau berbagai jenis tabrakan sebenarnya, atau bahasa fisikanya kita sebut sebagai tumbukan. Nah, ya. Jadi tumbukan sebelum, P before, jumlahan momentum sebelum sama dengan sesudah. Ya, terdapat 3 keadaan tumbukan. Ada 3 keadaan tumbukan. Yang pertama itu 2 benda bertumbukan lalu berpisah, ya. Ya, contohnya gini ya, ada 2 benda M1, M2, mereka masing-masing punya kecepatan ini before-nya ya, del gitu ya. Kemudian setelah tabrakan mereka berpisah. Nah, kita terapkan persamaan atau hukum kekekalan momentum di sini ya. Sebelum momentum sebelum, jumlahan momentum sebelum sama dengan sesudah. Kemudian di sini M1 V1 ya kan, M1 V1 tambah M2 V2, jumlahan momentum semuanya sama sesudahnya sama. M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen. Nah, kita kasih aksen di sini sebagai tanda sesudah tumbukan. Jadi kecepatan sesudah tumbukan kita kasih tanda aksen gitu ya. Sebenarnya nanti bisa positif negatif, nanti bisa nilai positif bisa negatif ya V-nya. Itu tergantung kanan kiri, tapi prinsipnya positif nanti kita terapkan di soalnya ya. Nah, contohnya ini, agnostic type collision itu maksudnya sama tadi ya, tumbukan jadi setelah tumbukan dia nggak nempel kayak gitu. Nah, contohnya ini geraknya setelah tumbukan dia berpisah. Ya, misalnya ini ada mobil masanya 1000, bergerak dengan kecepatan sebelumnya adalah 20. Kemudian nabrak truk ya masanya 3000. Nah, kita cari misalnya berapa kecepatan truk setelah tumbukan. Kita terapkan hukum kekekalan momentumnya, jumlahan momentum sebelum sama dengan sesudah. Oke. Ya, ini agak-agak nggak lurus ya, mohon maaf. Jadi M1 V1 plus M2 V2 sama dengan ini ya. M1-nya kita tinjau tadi masanya sih mobil 1000, kemudian kali V1-nya yaitu si mobil, kecepatannya mobil sebelumnya tadi kan 20 dilihat. Nah, 20 ya. Nah, ditambah ini M1 V1, M-nya truk, M2 kita tetapkan si truk itu masa kedua, masanya 3000, tapi kan dia awalnya diam ya kan, nggak gerak. Makanya 3000 kali 0 ya 0. Kemudian ini arah geraknya kan ke kanan, ya kan, arah geraknya ke sana, maka V-nya itu positif. Nanti kalau ke kiri berarti dia negatif ya, kasih negatif di sini. Gitu. Oke. Kemudian kita terapkan, masukkan. Kita mau cari kecepatannya si mobil, ya, kecepatannya si mobil setelah tumbukan ini harusnya ada aksennya. Ya, ini misalnya ditanyakan kayak gitu, ditanyakan V1 setelah tumbukan, kita masukkan masanya si mobil 1000, V1-nya dicari, masanya truk 3000. Misalnya udah diketahui nih kecepatannya si truk ke kanan setelah tumbukan positif kan, 10. Set hitung, cari V1-nya. Nah, udah biasa, hitung biasa, dapat V1-nya min 10. Nah, tanda min ini itu menandakan dia setelah tumbukan V1 aksen ya, mohon maaf ini ada aksennya kurang.
itu adalah min, artinya arahnya ke kiri. Coba perhatikan setelah tumbukan. Dia ke kiri kan? Ya, jadi keadaan sama perhitungan itu sama, kejadian sama perhitungan sama, gitu ya. Ya, tipe kedua yaitu dua benda bertumbukan lalu nempel jadi satu. Sama ya, dua bertumbukan kemudian nempel jadi satu. Nah, lihat di sini kita terapkan M1V1 plus M2V2. Karena ini nempel jadi satu, masanya juga jadi satu. Di jumlah V-nya kan cuma satu nih, nggak ada dua. Karena bergerak bersamaan sih, maka cuma jadi satu, V aksen. Ya, contohnya seperti ini. Tuh ya, jadi nempel jadi satu. Kita pakai soal yang sama tadi. Cuman yang ditanyakan adalah kecepatan dari kedua benda ini bergerak bersamaan setelah tumbukan. Tuh ya. Kita terapkan di sini. Nah, masukkan aja sama kayak tadi, karena ini geraknya sebelumnya ke kanan 20 kanan, masukkan. Saya ulangi ya, kalau misalnya geraknya ke kiri berarti kamu sih tambahin negatif min 20 gitu. Misal dia ke kiri tapi ini kan geraknya ke kanan, maka positif aja. Ya, masukkan set, ini 4000 itu hasil jumlah masanya car sama masanya truk 1000 sama 3000. Masukkan set, dapat V aksennya yaitu 5 meter per sekon. Nah, ini hasilnya positif, tandanya beneran kan, sesuai keadaan, sesuai kejadian. Setelah tumbukan dia geraknya ke kanan. Next, terakhir yaitu dua benda awalnya bersatu lalu berpisah ya. Contohnya ini ya, misalnya ada apa ini, apa ya ini ya, senapan. You know the name, okay? Sebelum sama dengan sesudah kita terapkan. Nah, pada kejadian ini awalnya kan bersatu nih. Awalnya si peluru dan bendanya ini, badannya ini kan jadi satu, ya kan, M1 plus M2 V, ya kan, awalnya V kan di sini. Kemudian setelah tumbukan ini yang di bawah kejadiannya dia berpisah. Bendanya di sini masanya M1 misal, M2-nya ini, V1-nya ini, V2-nya ini. Oke, gitu ya. Oke. Sekarang kita ke contoh soalnya aja. Ya, contohnya gini ya. Jadi peluru dan senapannya itu berpisah, jadi mental ini. Ya, ke contoh soal terakhir. Sebuah peluru bermassa 80 gram. Setelah senapan ditembakkan, kecepatan sesaat peluru meninggalkan senapan adalah 50 meter per sekon. Bila massa senapan adalah 1,5 kilo, berapa kecepatan senapan sesaat setelah tembakan dan kemana arahnya? Oke. Jadi contohnya gini, peluru di dalamnya ini ya, di dalam senapan itu massanya 80 kilo. Setelah ditembakkan, setelah pelurunya keluar, itu kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Nah, kita tahu massanya senapan itu 1,5. Nah, kita pengen tahu berapa kecepatan senapannya ini, badannya ini setelah ditembakkan dan kemana arahnya, gitu ya. Kita terapkan. Jadi momentum sebelum sama dengan sesudah. Nah, sebelumnya kan bersatu antara peluru dengan senapan, badan senapan jadi satu kan. Ya, jadi kita terapkan ini jadi satu set. Nah, M1 plus M2 dengan V. Kemudian berpisah M1 V1 plus M2 V2. Aksen di sini, maaf. Kemudian kita masukkan M1 misalnya kita terapkan sebagai masanya peluru, M2 adalah masanya senapan. Nah, di sini kecepatannya 0 karena awalnya sebelum tembakan dia kan gak gerak ya, kecuali antara senapan dan peluru awalnya itu gerak, maka kamu kasih kecepatan. Tuh. Terus sesudahnya kita mau cari kecepatannya senapan, kita terapkan V2 itu adalah badan senapannya, V1-nya adalah pelurunya. Jadi sebenarnya kamu menerapkan V1, V2, benda 1, benda 2 bebas sih sebenarnya. Yang penting konsisten ya, mana yang 1, mana yang 2. Misalnya kamu lagi menerapkan benda 1, M1 ya berarti V1 yang benda itu gitu. Ya, kita cari V2. Set gitu ya. Hitung. Nah, ini kan 0 nih. Hasilnya hitung biasa, dapat V2 aksennya hasilnya 26,67. Nah, di sini hasil negatif itu artinya dia ke kiri gitu ya. Bener kan, setelah pelurunya pergi itu badannya mesti ke ada dorongan ke belakang. Jadi sebenarnya kalau badannya nggak kuat itu kejadiannya seperti tadi tuh slide sebelum ini, kalau badannya nggak kuat. Nah, gini, ini karena badannya nggak kuat menahan momentum tolakan hasil peluru yang terbang gitu tadi ya, yang tertembak
Ya, sekian di situ dulu, di sini dulu. Silahkan bertanya kalau ada pertanyaan.